sebuah cerita di sekolah SMP Galeano. Di sekolah ini ada sekelompok murid yang suka menindas murid terkait. Mereka adalah Enola, Kiara, dan Zea. Mereka suka membuli dan memarahi murid terkait. Di suatu pagi, Zepta, Mira, Zuzu di kelas. Tiba-tiba Enola, Kiara, dan Zea datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berempatan aja nih pagi-pagi. Selamat pagi, Zeba. Maaf. Selamat pagi juga, Cupu. Pagi. Cerita Mira Zuzu pagi-pagi udah berempatan aja nih masih cukup. Woi cukup, lu ngapain coba pagi-pagi ini baca buku MTK? Halo, semangat ini nggak baik. Hey, kalian bisa nggak sih sehari aja masa ngelakuin kayak gini sama Dewi? Ya, saya nggak bisa tuh. Ngebelain nih ceritanya. Tiba-tiba guru masuk. Woi, ada Pak Hans, duduk. Selamat pagi. Pagi. Jadi kenapa buku gue berantakan? Buku siapa ini? Buku Dewi, Pak. Dewi kok gue belajar gitu sih? Dewi bukunya beres itu. Iya, saya. Ini pasti ulang tahun ketiga kan? Kok kita mulu sih, Pak? Kita nggak ngapa-ngapain. Susun mulu nih, Pak. Dosa, Pak, dosa. Sudah, diam. Susu, tolong bantu Dewi untuk bacakan buku-bukunya. Makasih ya, Dewi. Baik anak-anak, hari ini kita kedatangan seorang murid pindah baru dari program BSN. Silakan nak, perkenalkan dirimu. Ya Pak, hai teman-teman, anak saya sedang bertugas di Indonesia. Hai Rian. Satu spesies nih sama Dewi. Sudah tenang. Kemudian silakan duduk di bangku yang kosong. Baik, terima kasih Pak. Kemudian semua kamu bertanya di sini. Iya Pak. Saat itu, Pak Hans mengadakan ulangan matematika dadakan. Semua murid pun tampak kebingungan dan kewalahan saat melihat soalnya, sehingga terjadinya percakapan antara para murid. Baik anak-anak, hari ini kita akan mengadakan ulangan matematika. Waktu bacaan adalah 15 menit. Pak, materi ulangannya tentang bab berapa ya? Kalian baca saja tentang bab tentang lingkaran. Alisa, pelajari tuh materinya biar nanti pas kerjaan ngetik dulu. Iya, tenang aja sih, juga soalnya gampang. Aduh, kenapa sih harus ada ulangan dadakan kayak gini? Tahu ya, malas banget gue kayak gini. Berisik banget lo disuruh baca, bukan disuruh ngomong. Tahu, berisik banget lo pada. Kita baru dikit yang kepahami. Setelah 15 menit Pak Hans membagikan soal ulangan, para murid semakin bingung dan kewalahan dengan soal yang diberikan oleh Pak Hans. Baik anak-anak, waktu baca kalian sudah habis, silakan punya dimasukkan dalam tas, jangan sampai tidak ada yang dimasukkan dalam tas. Baik, Pak. Aduh, matematika susah banget. Murid-murid pun mengerjakan soal yang diberikan oleh Pak Hans. Dan murid-murid semakin resah dengan soal yang diberikan oleh Pak Hans. Mereka pun memutuskan untuk mencontek satu sama lain. Sebenarnya anak-anak, Bapak izin keluar dulu, mau telepon. Kalian jangan ada yang menyontek ya, kalian kerjakan saya terlebih dahulu. Baik, Pak. Yo. Zuzu, gue minta jawaban nomor 5 sama 7 dong. Gue sama deh. Zeta, nomor 11, 12 sama 13 apa jawaban? Aku 11A, 12D. Kalau 13 aku belum ya, aku nggak tahu jawabannya. Jangan lanjut ntar Pak Hans denger. Kalau ulangannya susah banget, masih banyak yang belum gue kerjain nih. Contek-menyontek pun terjadi di antara para murid.
Namun, tidak dengan si Zea, Dewi, dan Rian. Mereka malah terlihat tenang dan mengerjakan soal ulangan sendiri tanpa bergabung untuk menyontek. Rian tuh udah selesai ulangannya. Belum, masih bisa lagi. Gue minta jawaban nomor 16 sampai 20 dong. Nggak bisa kan? Pelit banget lu, kita tuh sama teman nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus kerja sama. Iya bener tuh, kita tuh harus kerja sama. Menyontek atau memberikan contekan itu hal yang buruk sama dengan dosa. Dia tidak mau menyontek karena dosa ataupun memberikan contekan ke kalian. Benar tuh kata Dewi. Udah biarin aja, urusin tuh hidup lo yang paling benar. Kalian itu aja. Farhan pun lalu mengeluarkan buku matematika dari kolom meja secara diam-diam. Kemudian melihat rumus dan jawabannya. Lalu Ahmad pun menanyakan hasilnya. Gimana, ada gak jawabannya? Ada nih, dengerin ya. 16A, 17E, 18C, 19B, 20A. Namun, Rian dan Dewi pun memberitahu kepada Pak Hans karena Farhan melihat itu. Seketika, Pak Hans menghampiri mereka. Hei kalian itu, mencontek terus. Keluar kalian. Di sini juga banyak yang nyontek Pak, kecuali Rian, Dewi sama Jaya. Yang saya sebut namanya keluar atau saya robek kertasnya. Mereka pun keluar dari kelas dan dihukum di lapangan untuk menghormati tiang bendera. Pasti ini ulah anak si Cupu sama si Culun ngadu-ngadu kepangan sekolah kita semua pada lihat buku. Sumpah ya, nggak habis pikir gue kenapa mereka songong banget ya gitu cepet-cepet. Tapi yang Dewi bilang tadi itu benar, tahu kita nggak pernah menyontek karena itu dosa. Ya benar, jadinya sok nggak semua belajar materinya. Berisik lo, gara-gara teman lo tuh kita jadi kena hukuman. Tahu. Baik anak-anak, waktu hukuman kalian sudah habis, silakan kembali ke dalam kelas. Baik Pak. Thank you. Setelah mereka menjalani hukuman, mereka semua mendatangi Rian dan Dewi. Hei, apa maksud lu ngadu-ngadu kepahan sekolah kita semua pada lihat buku? Tahu lo tuh anak baru, bisa-bisa cepet-cepet minta paham banget lo. Tahu lo bisa-bisanya kayak gitu. Minta maaf buat kita. Mau lakuin tuh nggak banget. Ngapain dia nama Dewi harus minta maaf ke lo? Yang mereka lakuin benar, mereka menuntut kita bersalah. Berisik aja lo jadi orang, ingat lu itu nggak diajak. Lagi juga nyontek dah biasa kali, kalau nggak punya nyontek aja. Apa duitnya kalian dipahan? Kalau lu mau join bilang aja, jangan malah ngadu-ngadu, caper. Tahu lu nggak sih banget mainnya ngadu-ngadu. Kemudian, Zeta dan Zuzu diam-diam bilang ke Pahan soal Rian dan Dewi yang sedang dibully oleh geng Enola. Lalu Pahas menghampiri mereka. Apa yang telah kalian lakukan terhadap Dan dan Dewi? Yang kalian lakukan itu salah. Dan dan Dewi mengingatkan kalian karena kalian sudah bercurang dalam mengerjakan ulangan. Dan cuma nanya sama mereka, pelajaran sama bully mereka. Tapi cara kalian itu salah. Kalian tidak seharusnya bertindak seperti itu terhadap Dan dan Dewi. Saya mau kalian meminta maaf terhadap Dan dan Dewi. Baik Pak. Maaf ya Rian Dewi, karena apa yang kita lakukan tadi. Setelah pulang sekolah, geng Enola dan anak-anak yang lain berkumpul di rumah Enola.
dan mereka membicarakan kejadian yang terjadi di sekolah. Kecuali Zepta, Mira, Zuzu, dan Halisa. Sumpah ya, gue gak suka banget sama anak baru tadi. Berani-berani banget dia cupu-cupu kayak gitu. Tahu, cukup banget deh. Kenapa kita ngelabrak mereka di belakang sekolah? Ya lu bagus juga. Gue boleh ikutan gak sih? Asik juga nih ngelabrak anak culun itu. Gue juga ikut dong, karena gue kesel sama mereka berdua. Oke, ntar yang bawa anak baru itu Kiara sama Ahmad ya. Oke. Esokan harinya, Ahmad dan Kiara datang untuk menemui Rian dan Dewi. Lalu menarik mereka berdua ke belakang sekolah untuk menemui geng Enola. Sini lah kita tenang. Kita mau dibawa kemana? Udah ikut aja. Mau dibawa kemana Rian dan Dewi? Mau diapain mereka? Kalau pada macam-macam mereka bawain ke Pahans ya. Berisik lu, udah lu itu diem aja. Cuman lu nggak bikin gua takut, gua tetap akan ngambil lu ke Pahans sih kalau lu macam-macam sama mereka. Padahal lu bakal diskurs sama Pak Hans. Bisik kok. Lu ngapain sih kemarin kayak gitu? Tahu lo ngapain sih kayak gitu? Gara-gara lo kertas ulangan kita nggak dapet nilai dan hampir dirobek. Tahu lu tuh jangan sok pinter. Lo tuh baru masuk aja udah berani begitu. Ingat lu tuh masih anak baru. Ya lu pikir aja. Kita nggak ada kepahan biar kalian sadar sama kesalahan kalian. Lo pikir aja ya, kertas ulangannya udah dirobek. Gak dapet nilai, malah dapet hukuman. Kalau pengen kita sadar gak gini caranya. Zea sudah siap untuk menampar si Dewi, tetapi sebelum tamparan itu mendarat ke pipi Dewi, sudah lebih dulu Pak Hans datang dan menahan tangan Zea. Eca, Bisa saya kalau Geng Enola dan anak yang lain pun terkejut dengan kehadiran Pak Hans secara tiba-tiba dengan Zepta, Mira, Zuzu di belakang Pak Hans. Mereka semua hanya bisa menundukkan kepala karena mereka tidak bisa menjawab Pak Hans. jawab. Geng Enola dan anak-anak yang lainnya hanya bisa minta maaf dan mereka tidak tahu harus menjawab apa. Kalau begitu kalian kena skor 1 minggu. Mereka semua hanya menganggukkan kepala karena mereka masih terkejut dengan pernyataan Pak Hans. Setelah 1 minggu kemudian, mereka semua kembali ke sekolah dan meminta maaf kepada Rian dan Dewi. Mereka juga langsung berteman baik kepada Rian dan Dewi.